Shalom saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Perkenalkan, saya Ferry dari Pemandu Lingkungan Kristus Raja Solo Baru. Di sini saya akan memaparkan tentang pentingnya pedoman dalam sebuah gerakan. Salah satu pengajaran yang diberikan oleh gereja kita adalah menjadikan gereja yang bahagia, sejahtera, dan menginspirasi. Sesuai dengan Ardas ke-9 Keuskupan Agung Semarang tahun 2025 sampai tahun 2030. Maka dari itu, kita umat gereja wajib melakukan arah dasar dengan cara meningkatkan kesejahteraan kita bersama pada umumnya dan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel pada khususnya. Kaum lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan difabel merujuk pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, fisik, maupun secara sosial, serta membutuhkan perhatian khusus. Mereka adalah individu yang sering terpinggirkan dari masyarakat. Orang sakit sering dikelompokkan bersama kaum miskin, lansia, dan penyandang disabilitas dalam pelayanan sosial yang bertujuan memberikan penghiburan dan kekuatan seperti sakramen pengurapan orang sakit. Kelompok ini menjadi prioritas perhatian pastoral gereja melalui berbagai program pelayanan sosial dan ekonomi. Pertanyaan reflektifnya adalah, kita sebagai umat, lingkungan, dan gereja, apa yang kita bisa lakukan untuk membantu umat kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel? Dalam masa Prapaskah ini, kita kembali diingatkan untuk melaksanakan karya amal kasih sebagai bentuk pertobatan kita dengan cara berderma. Dengan cara ini kita semakin tahu bahwa kita umat Allah adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain dan bisa sekaligus mempraktekkan bagaimana kita bisa mencintai satu dengan yang lain dengan penuh sukacita dan tanpa paksaan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Cara berderma kita yaitu dengan mengumpulkan kotak APP atau aksi puasa pembangunan sebagai salah satu wujud cinta kasih kita terhadap sesama manusia. Tentunya dengan menyisihkan sebagian rezeki kita dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus untuk membantu sesama kita. Di dalam dana APP tentunya tidak boleh digunakan secara sembarangan atau sesuka hati. Karena gereja juga mempunyai pedoman dalam pemanfaatan dana APP untuk pelayanan sosial terhadap kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, yaitu dengan tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat waktu. Pedoman tersebut juga mempunyai fungsi membantu kita supaya dana APP yang keluar bisa terkontrol, terkoordinir, dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghindari dari bahaya KKN. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul yang mengisahkan tentang persungutan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani yang dikarenakan pembagian janda-janda yang diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Begitupun kita, umat Allah zaman sekarang, terkadang sering melupakan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, bahkan kita tidak menghiraukan mereka. Di ayat yang kedua, pada masa itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid untuk berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Begitu juga dalam era zaman sekarang ini, gereja bersama dengan para imam, romo, diakon, memilih para pelayan gereja, mulai dari DPP atau Dewan Pastoral Paroki, ketua wilayah, ketua lingkungan, untuk diutus salah satunya mengurusi kegiatan pelayanan sosial kepada janda yang sejak dulu dan saat ini menjadi kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Tidak kalah pentingnya dalam hal melayani, kita harus mempunyai hati dan jiwa untuk saling mengasihi,
dan memiliki kebijakan serta kecerdasan dalam pelayanan sosial. Di ayat yang kelima, usul tersebut diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Hal tersebut juga terjadi di dalam gereja kita dengan memilih orang-orang yang mengerti dan mau mengembangkan karya kasih Allah dengan pelayanan. Tentu saja dengan orang-orang yang mempunyai kerendahan hati dan penuh sukacita dalam melayani. Demikian juga dalam pemanfaatan dana APP, khususnya bagi umat kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, harus dilaksanakan oleh kelompok atau tim yang bisa dipercaya dan memiliki hati dalam pelayanan, bukan mencari keuntungan pribadi. Tidak kalah pentingnya, mereka juga harus mempunyai hikmat, yaitu kebijakan dan kecerdasan dalam memanfaatkan dana APP sesuai dengan pedoman tersebut di atas, yaitu tepat sasaran, tepat kebutuhan, dan tepat waktu. Di ayat yang ke-6, mereka itu dihadapkan kepada para rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ini juga terjadi di dalam gereja kita. Para imam, romo, diakon mendoakan para dewan pastoral paroki agar bisa melayani dengan rendah hati dan penuh sukacita. Di ayat yang terakhir, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah renungan pertemuan yang keempat yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, mari kita bersama-sama mewartakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah nama Allah Bapa di surga dan Putranya Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan Roh Kudus dipermuliakan oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.